Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jamu inda Allah, innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfiruna Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, mari kita bacakan Al-Fatihah sekali, bermohon kita kepada Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah itu dan keberkahan majlis ilmu yang mulia ini. Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepadanya dan Rasulnya, memasehatkan badan kita, Allah jauhkan dari para bahaya bala dan berbagai macam penyakit. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang luas, yang halal lagi berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Anak-anak kita Allah jadikan salih dan salihah. Yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara keluarga kita Allah segera sembuhkan. Adapun yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Dan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Allah berikan pertolongan, perlindungan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Yang telah meninggal dunia Allah masukkan ke dalam golongan syuhada. Yang masih ditinggalkan oleh keluarganya, Allah tebalkan kesabaran hati mereka, dan Allah beri jalan keluar dalam keadaan mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan untuk negeri kita ini Indonesia, untuk provinsi, kabupaten, kampung halaman kita ini Allah jadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Serta pemimpin kita Allah berikan inayah, hidayah, petunjuk dan pertolongan dan kekuatan agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketua beserta jajaran pengurus Masjid As-Salam yang saya muliakan, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bengkulu yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Ustaz Ketua Majelis Ulama Indonesia, kepenuhan yang sama-sama kita hormati, orang tua kami sekalian, tokoh adat dan tokoh masyarakat, al-asatizah, ustaz-ustaz, alim ulama, tuan-tuan khalifah, mursyid-mursyidin, cincin tuan-tuan, puan-puan, ayahanda bunda sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak sebut nama, kita yang hadir ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu pernah musyawarah setelah SSB karena zikir awak berpanjang, jadi ceramahnya sekoci. Jadi kalaulah banyak embel-embel ceramah,
banyak misal, banyak lucu-lucunya, itu dapat dibawa balik ke SSB itu. Oleh karena itu musyawarah kota, sehingga akulah, ini perlu banyak zikir, nopi salam, tahlil, lakukan solat Jumat. Aku tadi nak lain zikir banyak tu, supaya banyak awak baca kitab. Jadi kalau mungkin tahan beda sikit, saya minta isi minta maaf lah, karena sesuai dengan musyawarah sebelumnya. Itulah. Kalau ini cocok itu balik. Kitab ini namanya Lataiful Ma'arif. Ini cerita dalam kitab ini semua amalan dalam setiap bulan. Bulan Muharram lain cerita, lain amalnya, lain fadilah. Sampailah bulan Dhul Hijjah, amalan apa di dalamnya, apa fadilahnya, dan apa keutamaannya, dan cerita apa di dalamnya juga diceritakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibn Rajab Al-Hambali. Pada hari ini kita masih di bulan Safar. Awak punya bulan Safar. Apa terhebatnya bulan Safar ini? Apa cerita di dalam bulan Safar? Kalau disebut bulan Safar, tak tahulah. Setahu saya di masyarakat Melayu bulan Safar itu bulan Nahas. Bulan Nahas itu bahasa Arab. Nahsud itu Nahas. Bahasa Arab itu. Jadi orang awam lebih banyak memakai bahasa Arab. Cuba orang tahu. Jadi Nahas itu bahasa Arab Nahsud. Arti Nahas apa? Arti Nahas lah. Ada terjemahan itu. Nahas lah pokoknya apa? Bahaya. Fi sahihaini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Allah. Saya lupa nyobinya ibu-ibu ni. Terima kasih banyak. Nah, kalau di SSB itu yang paling motif ibu-ibu lah. Jadi banyak usaha, banyak kojo, banyak keringat dikeluarkan. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah sehatkan badan ibu-ibu, Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki, Allah lapangkan hati, kuatkan iman, dan dijauhkan dari mara bahaya dan bahaya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, baginda bersabda, la adwa wa la hamata wa la safar. Tidak ada menular. Jadi tak boleh kita menyatakan menular. Tak boleh kita meyakini penyakit itu datang dari menular. Wala hamata, dan tidak boleh kita terpengaruh dengan suara-suara buruk. Kalau dia lewat tu, alhamdulillah kurang ikutnya. Suara buruk itu kalau berbunyi burung gagak tu, buang elok langkah awak tu. Pengaruh tu pada akidah awak. Kata Nabi, la adwa, tak boleh kita berakidah, berkeyakinan bahawa yang menyebab kita sakit karena menular tu. Wala hamata, dan tak boleh ada buruk-buruk pengaruh pada pergerakan kita dengan buruk. Dalam kitab kita dijelaskan juga hamata itu mengapa ada buruk. Karena menurut orang-orang jahiliyah, orang mati yang tak elok itu berubah menjadi buruk. Jadilah hamata, tidak boleh berakidah hama ini, berakidah buruk-buruk, berpengaruh kita dengan buruk-buruk itu, karena buruk-buruk itu adalah orang-orang mati yang memberi kabar tak elok kepada kita. Yang itu tak ada dirawat. Kalau pun ada, jarang menolong. Paling-paling kupu-kupu lah palingan. Kupu-kupu. Kalau nampak kupu-kupu, Allah sabalik poyak oleh. Kalau tamu datang, paling itu je lah.
Tapi itu tak pengaruh kepada kegiatan awak. Yang berpengaruh itu orang-orang yang jahiliyah. Wala safar, tidak boleh berakidah safar tadi. Usah kemana-mana oleh kemudian safar oi. Awak berpengaruh kegiatan awak kalau safar ni. Tidak boleh. Bolehnya di mana? Nanti dijelaskan di ujung. Di mana bolehnya kita pergerakan itu tertahan karena bulan Syawal. Tapi kalau hanya sekedar Syawal ya, terus kita berpengaruh pada kegiatan kita, tidak boleh. La Syawal kata Nabi, tidak ada akidah Syawal itu. Faqala a'rabiyyun, seorang Arab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Jadi kalau ada ya, dia berubah, dia tak Rasulullah lagi. Kalau ada ya, dia Rasul, ya Rasulullah. Inilah ya, dia Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. La ya, dia berubah menjadi ya Rasulullah. La dari As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Arabi tadi, fama balul ibil takunu fi ramli ka'annaha az-zibaa fayukhabituha al-ba'ir al-ajram fayujribuha. Wahai Nabi, kata dia, mengapa ada unta yang sehat bukan unta itu bergaul dengan unta yang kurang, pompa yang sehat tadi menjadi kurang. Kan itu lain itu Nabi menular. Itu Nabi kan orang menular pandai itu orang Arabnya. Itu lain untuk sehat bergaul dengan yang sakitnya. Kata Nabi, jawaban Nabi. Nabi kalau menjawab yang pajaknya dong. Boleh bela-bela, itulah Islam begitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mau bela-bela dia Taib langsung berapa? Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, tanya Nabi, faman a'dal awal, yang pertama bila sakit kau, siapa bodoh yang menularkannya? Yang sehat ditular oleh sakit. Ikut yang sakit dari awal besar kalau menularnya memang. Kalau memang kata menular itu sakit, tentu yang sakit yang pertama pun yang menularnya. Oleh itulah menular Allah Ta'ala belum masuk sadurnya. Jadi jangan kita menambah akidah. Menurut penyakit itulah yang menurut kita sakit. Allah Ta'ala. Nanti boleh ceritakan nanti nak boleh aku bawa dia sakit itu lain begitu. Tapi nak boleh kita berkeyakinan bahawa penyakit itulah yang membuat kita sakit. Tapi Allah Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawab nabinya, dia pakai panjangnya ceramah itu yang memanjangkannya. Kalau nabi itu panjang jawabnya. Yang bertahan itu satu bulan. Begitu juga ketika ada orang yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah idzan li an azni, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Nu panjang cakap Nabi no. Abang punya akak, punya mak lain. Abang punya akak lain. Punya makcik lain. Punya adik lain. Ridokah abang kalau oma abang konai zina? Ridokah abang adik abang konai zina? Ridokah abang kalau bibi abang konai zina? Ridokah abang kalau adik abang konai zina? Untuk mungkin aku ridho ya Rasulullah. Begitu juga orang lain yang akan kau zinakan itu bukan lain, tidak akan lari daripada oma uang, bibi uang, adik uang, kakak uang. Kalau engkau tak ridho atas dirimu, bagaimana kau ridho atas orang lain? Soalnya terpanjang bicara. Begitu juga dalam Al-Quran, banyak cerita dalam Al-Quran itu ini detail-detail yang pontiang-pontiangnya. Contoh, lain uang jatuh mampu ya Ustaz katanya, mengapa di dalam doa akad nikah itu lain doa seperti Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, sementara dalam Al-Quran yang merayu Nabi Yusuf itu Zulaikha belah, yang menipu Nabi Yusuf itu Zulaikha belah. Falamma balagha, ketika sampai umur Nabi Yusuf sudah dewasa, diajaknya, mari dokir dengan aku. Laula aqra burhana rabbih, kalaulah tidak ditolong Allah Ta'ala alamat Nabi Yusuf konai. Sampai dikoja Nabi Yusuf tadi, aku cerita dalam Al-Quran. Sampai bertemu dengan laki pejantan, laki daripada Zulaikha, ditariklah badannya tadi, kuyak belah belakang. Itu Zulaikha, Ustaz. Cinta macam itu doa ada. Allahumma alif bainahuma, ya Allah satukan hati mereka seperti Nabi mereka. Engkau satukan hati Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Satukan macam mana? Cinta dengan Allah yang pencelak, yang mengaga-ngaga orang, itulah Zulaikha. Sehingga tertipu, sehingga Nabi Yusuf masuk ke dalam itu kata-kata itulah dia. Ini macam mana kita doakan Zulaikha dengan Nabi Yusuf? Itu tadi sopoy nama Al-Quran itu sadu cinta loh. Ikut cinta Nabi Yusuf, ini cinta Zulaikha lah. Cinta Zulaikha lah lain pun pembahasan hadis itu hanya turun lain. Macam mana cinta Zulaikha? Kau lagi cinta nak? Kau cinta betina, ibu mainnya. Kau tak cinta betina itu tu. So cinta Zulaikha kan tersinggung tu. Boleh punya cinta Zulaikha mana? Kalau aku nikah pada doakan serius Zulaikha, saya tak tahu cinta serius Zulaikha aku jauh. Kalau Siti apa namanya Nabi Ayub dengan istrinya Siti Rahmah, tahulah cintanya tu. Sebagaimana tahulah kita Zulaikha dengan Siti Rahmah yang satu tu. Tahulah apa? Banyak bini Allah, bini Nabi Ayub, nolah yang tahan dengan penyakit Nabi Ayub. Cuma bini suami Rahmah tu tadi. Engkau ada Nabi Rahmah tu aku dapat. Ubi itu ada. Untuk dia aku dapat kalau kau dapat. Kalau Nabi Ayub, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, sebagian mendekatkannya dengan Siti Hajar. Mana yang lebih biasanya orang lebih suka mendekatkannya dengan Siti Sarah, karena Siti Sarah itu bininya
Kalau Siti Hajar budaknya, itu beda. Siti Sarah ini tahulah itu kesabarannya, ketaatannya. Pertama sangat menyayangi lakinya, yang kedua sangat patuh kepada perintah Allah. Keramat tuh Siti Sarah tuh. Ceritanya sehingga di Bekasi seorang budak Siti Hajar tadi, Siti Sarah ini pernah dirayu oleh Raja Firaun, Raja Mesir. Dirayu Siti Sarah ini, dirayu dengan harta dan jabatan, tak mempan dia. Itulah bini yang paling hebat. Kalau sekinin kok perselingkuhan, selain banyak semacam selingkuh. Saya tengok di video-video tu, ada yang baru tembak, sampai yang baru tembak oleh bininya, mati dia di kasur tu. Kita hiu tak hilang, kenapa aku videoin? Darah aku dah kediding-diding pun kan. Itulah bini yang hebat, yang menjaga kehormatannya dikala suami ada maupun tidak. Tapi berendah ke mana? Tapi Siti Sarah tetap kokoh dengan keimanan. Digoda oleh raja, tak mempan. Ketika mau mendekati, kurang. Badannya kurang, asal diblokirkan orang dibogami Siti Sarah, kurang tangannya, badannya kurang. Sehat, pikir Allah itu ayo begini orang sih mana-mana kurang. Dicoba ni sudah ditambah kurang lagi. Dicoba ni lagi kurang yo. Oke, ibu-ibu kalau nampak anak lelaki ibu kurang mulai banyaknya, mendoki betul betina. Tengok-tengok sebab badannya ada kurang lah. Itulah hebatnya Siti Sarah, dijaganya kehormatan suaminya. Tak boleh itu umbar-umbar aib dia. Rahasia-rahasia ini tak boleh tak. Nabi SAW pernah mentalak istrinya yang bernama Hafsah. Inilah satu-satunya bini yang pernah ditalak oleh Nabi Hafsah. Satu salahnya membuka rahasia Nabi. Talak lah, rahasia aku maku ya, antara aku dengan kau aja. Jangan suruh orang lain. Siap, berjanji dia sama Nabi dah. Diumbarnya itu bukan ke orang lain, kepada istri Nabi yang lain, hanya kepada Sayyidah Aisyah. Orang tolak. Jadi kalau ada bini-bini itu membawa aib, sangat talak. Izin tidak izin, artinya yang bukan saya belum talak, pentingnya menjaga rahasia laki. Bahkan tua Melayu biar bocah dibaui, asal jangan bocah dibunuh. Dah, doa gitu, Allahumma alif bainahum. Nabi Adam dan Siti Hawa adalah luar biasa. Aci itu sampai Nabi Adam itu dirayu oleh Siti Hawa, no betul tu no. Merayu tu merayu, saling merayu tu, yang merayu ni iblis. Apa nak Siti Hawa tu baiknya? Cuma dalam keadaan seperti itu, yang selalu kalah dengan wujudan itu adalah Siti Hawa. Tapi dia nak mewujud Nabi Adam no. Jadi Nabi Adam memakan buah kundi itu karena ingin membangkang perintah Allah. Karena saya bahas itu lah tadi malam saya bahas itu. Ini membangkang buah kundi itu bukan ingin membangkang perintah Allah, tapi tertipu oleh iblis. Fa'azallahu masyaitan. Jadi Al-Quran itu ditipu ino oleh syaitan. Ino boleh samakan itu dengan Nabi Adam benar, Nabi Adam beda awal. Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yufna. Kata iblis lah, maukah kutunjukkan engkau kepada pokok abadi? Syajaratul khuldi itu iblis sebelum namanya. Ini Allah Ta'ala ada. Kalau di ayat-ayat Allah Ta'ala menyebut nama syajaratul khuldi. Buah khuldi itu penamaan yang dialih oleh iblis. Kalau Al-Quran ada yang sampai khuldi itu
dosa kepada iblis. Bisa ikut pokok yang dilarang Allah Ta'ala. Apa sebabnya iblis merayu dan percaya Nabi ada iblis? Iblis mana? Baik punya penghulu ni, nak ada penghulu sih kalau penghulu di suku tu, kena begitu. Penghulu. Untuk sih tak ada penghulu dah, kalau biar kami mati aku kalau boleh. Sebab penghulu iblis. Ibarat kepala desa aja enak ada air penghulu. Jadi di antara malaikat memang iblis tu orang terkenal dia. Dia bukan malaikat, ini tak malaikat dia. Ini iblis, kata iblisnya. Tapi tak saya kira hebat ibadahnya. Maka dia jadi penghulu di situ, terpandang. Jadi apa disuruh iblis itu lebih berpengalaman. Apa kata iblis? Itulah di pokoknya. Katanya Nabi Adam bisa itu pokoknya dilarang Allah Ta'ala. Kata iblis, manahakuma an tilkum asyajarah illa an takuna malakaini atau takuna min al-khaliqin. Tahukah engkau wahai Adam, wahai Siti Hawa, mengapa Allah larang engkau makan buah khuldi itu? Buah itu katanya, pokok itu. Karena kalau kau makan, engkau akan jadi malaikat dan tak akan mati-mati selama-lamanya. Nanti apa berpikir Siti Hawa? Kalau aku makan, ikut bantu aku menjadi malaikat, bantu aku baca ibadah Allah Ta'ala. Ini segera membangkang. Lain hikmah, lain prasangka Nabi Adam bahawa itu akan mendatangkan kebaikan. Namun manusia kita mempertimbangkan. Selalu saya sebut berkali-kali. Misalnya kata orang, tolong belikan aku miso. Kasih itu ada kasih itu. Dan miso lain kau. Apa namanya Aceh tu. Lontong lain, gorengan lain. Coba lihat aku miso kata orang. Oh indah apa? Di dalam pikiran miso lah biasa orang makan miso lah. Bila aku boleh mie ayam bakso samping kau sebelum masuk ke dalam benar. Boleh pula mie ayam bakso. Tentu sonam macam orang. Kira itulah manusia. Ini tahu punya orang akan pantat makan bakso. Pantat terotak. Jadi pikirnya itulah cocok lah. Ini pikiran awak manusia tadi yang terbaiklah muli awak. Itulah kira-kira prasangka yang ada. Kalau aku makan bakso itu tentu menjadi malaikat. Tapi mulai iblis tadi. Tapi itu sekedar ini membakar perintah Allah. Tapi ini masuk makan bakso itu lebih baik intinya. Makan. Ya Allah. Makanya kata ulama, fa'asa Adam rabbahu. Bermaksiatlah Nabi Adam akan Tuhannya. Kata ulama, bukan seperti maksiat awak loh. Maksiat Adam laisat ka maksiatina. Maksiat Nabi Adam itu sama dengan awak maksiat loh. Awak maksiat bersatu lah tahu salah dan anda melakukan salah. Nabi Adam itu ini nak tahu itu salah loh. Dan ini masih itu yang terbaik. Maka tidak, tapi suaminya maksiat, kenapa maksiat? Itu sesuai dengan yang seharusnya. Maka disebut fa'asala dan wabah. Ini boleh disuami maksiat lagi awak lah. Kan Nabi ada maksiat awak. Dosa lah. Tak bisa sambung dengan awak kan Nabi sama Nabi ada maksiat. Oh nak boleh. Nak sambung maksiat awak Nabi ada. Kokohlah Nabi Adam dengan Siti Hawa melintasi berbagai bukit dan lembah untuk berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Namun satu pun tidak pernah liput perjuangannya untuk bertemu dengan Nabi Adam. Itulah cinta ibu dengan apa? Berubahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ayat kedua Siti Hawa, Nabi Adam, Nabi Adam Siti Hawa, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, Nabi Ayub dengan Siti Rahmah, yang satu lagi ada Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf hidup di dalam kerajaan lakinya Zulaikha ini, dia sudah terpana dengan Nabi Yusuf ini. Kata ulama dalam kata ulama, qila anna sab'ina min imra'atin bikrin mata li jamali
keluar. Kalau Nabi Yusuf tidak terpanah. Maka Nabi Yusuf itu diperkenankan keluar dari istana. Nak keluar Nabi Yusuf tidak. Nak orang keluar dari istana itu. Siti Zulaikha menahan, ditahan itu. Sampai Nabi Yusuf menjadi laki-laki yang perkasa. Puluhan tahun ditahan itu. Itu kan cinta luar biasa. Menahan nafsu. Ibu menikah dengan apa? Sebelum menikah sudah pernah berjumpa, menahan. Tapi berapa banyak orang yang cinta malah berakhir di pojokan sawit yang tak berpenghuni. Hamil sebelum menikah. Banyak. Tapi ada orang cintanya seperti cinta Yusuf dan Zulaikha. Ditahannya itu, syahwat itu ditahan. Itu di mana Siti Zulaikha? Ditahannya syahwatnya berpuluh tahun. Ada cinta kan? Tapi dari cinta Al-Quran tak. Cinta Al-Quran tak. Hingga akhirnya di puncaknya lah tak dapat itu menahan juga. Tergoda lah Siti Zulaikha. Tapi Allah selamatkan dia. Sampai di titik yang diceritakan itu, dia diusir dari Nabi Yusuf dari kerajaan. Udah tahu salahnya. Nabi Yusuf ini dah tahu apa namanya Zulaikha, dah tahu salahnya. Cuma supaya menutup malu Zulaikha, ditipulah, sepakatlah orang kerajaan itu yang membuat salah yang Nabi Yusuf. Itu percaya orang dulu. Wah, sekeliling itu percaya tidak mungkin. Zulaikha gatal. Yakin atau tidak? Maka oleh karena itu diundanglah oleh Zulaikha seluruh perempuan-perempuan yang ada di kerajaan itu. Semua diundang. Sekepenuhan kok, kami mengundang. Disiapkanlah Sikina. Apa nama? Sokit. Sokit itu bahasa Arab. Sikina, sokit. Itu Zulaikha ketika lewat Yusuf tadi, itu saudara yang menggantikan Nabi Yusuf. Itu saudara diiris-iris tangannya. Menggantikan. Akhirnya setelah berlalu, apa kata Zulaikha? Tapi situ apa kata Zulaikha? Ini lain Quran. Setelah berlalu, apa kata Zulaikha? Ikut mencibir aku, menghina aku. Tuhan tahu nampak sekali. Udah tiris tangan Tuhan pada. Aku berpuluh tahun menengok buku ini. Ini budak aku. Budak itu lebih rendah daripada pembantu lagi. Ini budak aku, penumpang aku. Aku yang menengoknya, merawatnya. Ku tahan Tuhan tahu. Tuhan cibir aku. Kalau sampai Tuhan lawan aku, Tuhan di posisi aku, alamat mati Yusuf berada. Itu dia cerita dia. Tapi nak sampai Quran tadi singkat padat. Itu cerita dari hadis itu. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Ini bisa berlumpur Zulaikha. Kata Zulaikha dia agak duit. Dalam hadis tentang Israiliyat ya. Dan kita tafsirkan dulu. Dimasukkan diagih oleh Zulaikha duit kepada tukang penjara. Tolong cambuk Nabi Yusuf. Tolong dicambuk Yusuf. Untuk apa? Aku ingin mendengar kulitnya. Saya cinta kulitnya itu penting ini. Pun dicambuk kulit terus. Puasa dalam hati saya. Kontak batin dengan Yusuf. Jadi akhirnya kata dia, jangan dipukul lagi. Kulit Yusuf yang kau naik, hati aku yang tergores. Cinta. Akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dari siksaan ketika di penjara. Siti Zulaikha tak makan tak minum, hanya ingat kepada Yusuf. Hingga Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara puluhan tahun, Siti Zulaikha tak tahu makan tak tahu minum. Dia keluarkan seluruh hartanya hanya mencari kabar tentang Yusuf, memberi makan. Itulah cinta dia, itu yang cinta. Dalam penjara itu ada yang kasih dalam mimpi cinta-cinta dia itu ada dikasih
peluang banyak tadi. Kata dia, syamamtu raihata Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Saking kan sayang Yusuf tu, ini baru pakai mata aja dah, dia pakai bau tahu Yusuf tu. No lain Yusuf si kau kata pembantunya, lain. Setengah jam setelah itu baru berjumpa Nabi Yusuf, baru datang Nabi Yusuf. Sementara jarak antara Nabi Yusuf dengan itu Zulaikha jauh, tapi Siti Zulaikha jauh berjumpa. Menangis merangkap karena rindu dengan Nabi Yusuf. Kita lelaki kita. Tahu dia lelaki itu tinomor, lelaki tahu dia sama Yusuf pula sejak itu. Sejak kejadian itu tak tahu menangis siang malam pagi petang hingga buta mata Nabi Yusuf. Dan Siti Zulaikha butuh waktu dia menangis ingin berjumpa dengan Nabi Yusuf. Hilang matanya, hilang dan cantiknya, hilang hartanya, hanya semata-mata mengenang Nabi Yusuf. Hingga akhirnya bertemulah dia dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, aku siapa? Tua lah. Aku Zulaikha. Ini mana cantik kau dulu? Ini mana kan apa dah foto dulu? Tak ada, semuanya habis. Hanya semata-mata mencari kabar tentang kau wahai Yusuf. Hingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Yusuf melalui malaikat Jibril bahawa sesungguhnya Zulaikha ini telah beriman. Beriman karena Nabi Yusuf kata dia, kalau seandainya wahai Zulaikha, ada orang lebih ganteng dari aku ni, kira-kira kau ada sama dia tak? Kata tu ada. Aku ada Yusuf saja. Tapi akan ada Nabi yang lebih ganteng daripada aku, namanya Ahmad, Nabi Muhammad lah. Kata Nabi Zulaikha, cukup aku beriman kepadanya saja. Aku cukup memiliki Yusuf. Akhirnya datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menikahi Zulaikha. Karena besarnya perjuangan dan cintanya kepada Nabi Yusuf. Menikahnya. Jadi Zulaikha itu adalah istri Nabi Yusuf. Itu citranya, walaupun Israiliyah. Israiliyah itu artinya citro itu datang dari citro-citro Bani Israel. Kata Nabi, kalau ada citro Israiliyah dari Bani Israel, fala tukadzibuhu, jangan kalian dustakan, wala tusaddiquhu, tapi tidak juga kalian benarkan. Donganya kan? Bisa begitulah yang paling hak. Jadi kalau ada orang bersepakat dengan awak, biasanya oh ini Allah, Nabi Yusuf ini adalah ini Zulaikha, silakan. Ini Israiliyah. Dasarnya hanya Israiliyah. Cito dari Bani Israel. Ini ada langsung dari Nabi Cito. Tapi di cerita Nabi Israel ini dicitukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Karena pada sahabat-sahabat Nabi ahli kitab. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak kita tadi cito-cito. Makanya banyak sahabat Nabi yang beriman karena dia tahu cito Nabi itu. Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun beriman dia kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad, mengakui Nabi. Karena cito Nabi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Bani Israel itu, orang ahli kitab Yahudi itu tahu dengan Nabi itu sebagaimana itu tahu dan kenal kepada anak kandungnya sendiri. Jadi cito-cito Zulaikha tadi, Zulaikha ada dalam
Begitulah larinya kita dari dua-dua yang penuh penyakit ular. Covid itu lari tuan-tuan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tad'uha tadkhuluha." Kalau ada kampung itu penyakit taun, kampung itu ada penyakit taun itu adalah itu yang Allah. Ini zaman dulu. Penyakit taun itu dia kalau kona itu habis pada nawak. Macam lilit ada begitu. No lain begitu taun. Makanya kalau waktu botak kalau dia teman takut itu kan, jangan sampai itu. Kalau lihat di kami banyak takut gitu. Aku takut itu baik asal lah. Kalau sih kita tahu dah, tak boleh ada banyak kali takut dah. Kalau dia lagi menimpa aku takut, jangan deh. Karena penyakit itu lain begitu dah ada. Takut penyakit. La adwa maksud dari hadis Nabi tidak adanya penularan adalah meyakini bahwa penyakit itu sendirilah yang mendatangi kita tanpa adanya campur tangan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang salah. Adapun hadis yang menunjukkan agar kita menjauhi tempat-tempat yang ada penyakitnya, al-akhdhu bil asbab, agar kita mengambil sebab-sebab kesehatan. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengambil asbab. Tapi mesti diyakini asbab itu, sebab-sebab itu bukanlah yang menghantarkan rezeki kepada kita. Sebagaimana firman Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi," dan apa-apa yang terjadi musibah di permukaan bumi, wala fi anfusikum, dan apa-apa yang terjadi dalam diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabraha, semua itu telah tercatat di dalam ketentuan kitab Allah Ta'ala. Ini bukan karena penyakit itu. Li'anna Allah Ta'ala khaliqul asbab, Allah lah yang menciptakan sebab itu. La khaliqa ghairuhu, tidak ada yang menciptakan apapun keseluruhan daripada Allah Ta'ala. Wala muqaddiru ghairuhu, tidak ada yang mentakdirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mesti mengambil sebab, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dalam pada sebuah dinding yang hampir roboh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi hamitin ma'ilin, ketika Nabi lewat pada dinding yang jatuh hampir tumbang, fa asra, Nabi pun bergegas melewatinya. Wa qala, Nabi berkata, akhafu mautal fawat, aku takut mati mendadak. Kata Nabi, aku takut mati mendadak. Udah miring, udah mati. Tapi kita harus mengambil sebab mati itu dari Allah Ta'ala. Cuma jangan sampai udah miring begitu, itu duduk di bawah ada mati lawan. Coba lihat, itulah Nabi mengambil sebab. Tapi boleh kita berbuat tanpa memperhatikan sebab. Contoh terakhir dari itu pertanyaan lah, seperti Sayyidina Khalid bin Walid yang pernah meminum racun, dibuat oleh orang Persia ahli racun, orang Iran. Kalau Iran kan dibuat itu racun yang paling hebat di permukaan bumi ini dibuat oleh orang Persia. Dihidangkanlah untuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ikut lagi Allah. Kalau nak mati ya Allah Ta'ala mengtakdirkan semuanya itu. Boleh ada Khalid bin Walid itu, tak mati lah. Maka boleh kita mengambil tanpa sebab, boleh kita meninggalkan sebab itu. Kata ulama, liman qawiya tawakkuluhu, bagi yang
kuat, boleh berlawan. Kalau kuat tawakal kita tadi, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dia diputuskan pedang oleh seorang Arab. Siapa menolong? Allah katanya. Mendengar nama Allah dari itu kafir dari lopik, menggemetar badan dia tolong pegang senjata lagi. Itu kita ada sebab-sebab apapun. Langsung Allah Ta'ala yang memiliki perang waktu itu. Itu hanya bagi orang yang kuat tawakalnya. Kata ulama, sebagaimana orang yang wa nasibu dalika dukhulul mafawir bighairi zalik, seperti orang yang lewat di gurun Sahara padang pasir yang luas, boleh tanpa bekal, boleh kita poin pada pasir itu tanpa bekal. Liman qawila yaqinuhu wa tawakkuluhu khassatan, hanya bagi orang yang kuat tawakalnya dan kuat lambungnya. Iku sakit lambung, ini bawa kalau aku lawan. Tapi lagi buat aku ini tahu dia kamu, awih no. Lapa ya, poin yang baik apa ya? Kalau dia tahu kata ini dia kuat tawakalnya, baru dia lewat. Tapi kalau kita sakit lambung, asal tengok kaki, kocok tidak makan sakit lambung, dah tahu kita payah kalau tawakal. Ini yang tawakal orang yang pernah mencoba dan perlu ketawakalannya. Qala Imam Ahmad, qadrul istishrafi bil ya'si bil makhluqin, tawakal adalah memutus pantauan makhluk, memutus harapan kepada makhluk, itu tawakal. Qila faman hujjah fihi, bagaimana maksudnya tawakal itu memutuskan hubungan dengan makhluk? Apa dalilnya? Kata sahabatnya kepada Imam Ahmad, qala qaulu Ibrahim, yang itu perkataan Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, fa'urid lahu Jibril, datang Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Faqala Ibrahim alaihi salam, apa kata Jibril, alaka hajatun, kau punya hajat Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau meminta pertolongan sama kau Jibril, tolong dulu. Kalau minta tolong abang, tolong dulu. Kalau sama Allah, itu hatinya, bagaimana? Jadi diputuskan dan pertolongan hubungan dengan makhluk, itulah tawakal sesungguhnya. Oh itu Tuhan, lebar-lebar itu boleh. Mungkin ada di antara kita, tapi kalau aku boleh sampai ini, boleh tawakal. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi beberapa pembahasan tentang bolehnya kita sama dengan aduan itu. Jadi kita boleh menjauhi tempat-tempat yang banyak penularan penyakitnya, tapi keyakinan kita tak boleh aduan tadi bahwa yang menyebabkan kita sakit penyakit itu yang datang kawan. Tambah aduan efek-efek Allah Ta'ala, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berbuat hanya sekedar kita menjauhi sebab-sebab, itu kan secara adat api itu membakar. Ya kita coba apa udah tahu, bisa. Tentu kita ambil asbab yang namanya air bisa menenggelamkan kita, namanya api bisa membakar kita, itu sebab. Padahal yang membakar itu bukanlah api, karena api itu dibikin Allah Ta'ala sebab untuk membakar. Tapi yang membuat sudah terjadi adalah Allah Ta'ala. Maka lebahnya seharusnya air menenggelamkan, Nabi Musa itu tertolak no. Seharusnya api membakar, Nabi Ibrahim itu terbakar no. Seharusnya angin no bisa dipegang, tapi Sulaiman dibawa di kendaraan. Berarti sekarang itu adabnya, sebabnya sebetulnya membuat segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustaz, ini ada Allah Ta'ala kekuatan pada itu. Ini akidah yang mubtadi'ah, akidah yang salah. Bahwa api itu dia ada kekuatan, api itu itu api itu, ada Allah ada kekuatan lah. Itu api lah, itu boleh begitu no. Itu akidah Mu'tazilah no. Ini akidah awak itu. Akidah awak itu lain, kekuatan dari kepada api. Mana
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang kita baca Ustaz, kalau seandainya kita di perjalanan dalam hati kita akan adanya naas dalam diri kita, apa yang kita baca akan kita bahas setelah pertemuan setelah sholat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.